Halo semuanya, kita masih berada di bab 3 yang berjudul investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Sekarang, kita akan memasuki subbab ke-10 yang berjudul cara berbisnis untuk mendatangkan uang. Ada yang berkata bahwa dalam pikiran orang Korea terdapat kecerdasan. Dalam pikiran orang Jepang terdapat keterampilan. Dan dalam pikiran orang Cina terdapat bisnis. Teknik bisnis yang sempurna dilakukan dengan ide dari orang Korea, dibuat dengan keterampilan orang Jepang, dan dibisniskan oleh orang Cina. Hari ini aku ingin menjelaskan cara berbisnis yang sangat berkaitan dengan uang. Setiap bangsa memiliki teknik dan prinsip masing-masing sehingga cara berbisnisnya pun jadi berbeda-beda. Akan tetapi ada waktunya kemajuan ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh tindakan orang-orangnya dalam bidang komersil, yaitu di era modernisasi. Pada era tersebut, perkembangan industri dari sebuah negara tergantung pada kebijakan negara, yaitu merkantilisme dan fisiokrasi. Dengan kata lain, kebijakan yang negara buat itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan industri. Di masa itu, negara yang memberlakukan kebijakan merkantilisme bisa sangat berkembang. Kalau melihat perlakuan negara terhadap industri negaranya, kita bisa melihat kesuksesan dari pertumbuhan ekonominya. Di abad ke-21 ini, prinsip tersebut tidak berubah. Pada saat Joseon menerapkan kebijakan fisiokrasi, negara-negara barat sudah mulai mengembangkan kapitalisme. Di era penting tersebut, negara kita masih merendahkan dan meremehkan kegiatan bisnis. Mengapa pada era Joseon bisnis diremehkan? Hal itu penting diketahui untuk memahami alasan dibalik gagalnya perkembangan kebijakan moderat atau merkantilisme. Mari kita pahami hal ini dengan mengambil contoh makanan. Kita lihat bagaimana orang Korea, orang Jepang, dan orang Cina melakukan bisnis makanan dengan ciri khas masing-masing untuk memahami cara berbisnis. Orang Korea, Jepang, dan Cina memiliki ciri khas masing-masing. Biasanya orang Korea memiliki kecerdasan, orang Jepang memiliki jiwa samurai, dan orang Cina memiliki jiwa wangsobang yang merupakan pedagang sutra. Dengan kata lain, orang Korea memiliki gaya terpelajar, orang Jepang bergaya teknisi, dan orang Cina bergaya pebisnis. Dengan membandingkan ketiganya seperti ini, dengan jelas kita bisa membedakan karakter orang dari ketiga negara tersebut. Kesadaran manusia tidaklah berwujud. Kesadaran adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara objektif. Makanan di tiap negara memiliki standar rasa yang berbeda. Seperti halnya sidik jari, kita bisa melihat karakter masing-masing negara sesuai dengan makanan aslinya. Dengan membandingkan cara memasak dan rasa dari masakan Korea, masakan Jepang, dan masakan Cina, kita bisa memahami karakteristik dari bangsa tersebut. Dengan mengetahui definisi serta cara berbisnis, kita juga bisa mengetahui cara untuk mencari uang. Akan kujelaskan hal itu secara berurutan, mulai dari orang Korea, orang Jepang, lalu orang Cina. Pertama, marilah kita lihat makanan Korea. Dalam fondasi orang Korea terdapat kecerdasan. Orang-orang ini belajar tentang pikiran. Bagi mereka, inti dari sebuah makanan adalah adanya rasa buatan tangan atau dibuat dengan tangan sendiri. Makanan Korea adalah makanan yang terlahir dari tangannya sendiri. Proses seperti membumbui, mencampur, meremas, dan mengaduk adalah proses yang dilakukan oleh tangan. Dengan proses tersebut, terciptalah rasa dari tangan. Contoh makanan yang paling mewakili rasa tersebut adalah makanan yang dibuat oleh ibumu di rumah. Dalam makanan Korea, yang paling penting adalah ketulusan serta perasaan.
Makanan Korea bukanlah makanan yang cocok untuk bisnis. Sejak awal, makanan Korea punya tingkat kesulitan tinggi karena poin penting dari makanan ini adalah ketulusan dan perasaan. Karena alasan tersebut, bisnis makanan sulit sekali untuk berkembang. Apalagi setelah krisis IMF, makin banyak restoran bermunculan. Bisnis ini tidak ada dasarnya, tetapi muncul secara tiba-tiba. Dan kebanyakan restoran ini tutup setelah berjalan tidak lebih dari 3 tahun. Bisnis adalah usaha yang memerlukan know-how atau pengetahuan yang tidak terlihat. Bukan sesuatu yang bisa sukses hanya dengan fisik. Kedua, makanan Jepang. Pada dasarnya, orang Jepang dibekali jiwa samurai. Samurai adalah orang yang membunuh dengan pisau. Pada masakan Jepang, rasa pisau tersebut begitu terasa. Faktor penting dari makanan Jepang adalah pisau. Makanan Jepang dibuat oleh ujung pisau. Bisa dibilang, makanan Jepang adalah rasa yang dibuat dari pisau atau rasa pisau. Ikan yang dipotong dari ujung pisau menciptakan sushi. Makanan Jepang dibuat oleh seorang ahli pedang. Orang Jepang sangat mementingkan teknik. Restoran Jepang adalah tempat makanan dibuat oleh seorang teknisi makanan dan dinilai dari teknik yang digunakannya. Maka dari itu, tidak sedikit restoran Jepang yang berlangsung turun-temurun, generasi demi generasi. Teknik yang terbentuk sangatlah tinggi hingga sulit untuk dikejar. Ketiga, makanan Cina. Dalam diri orang Cina terdapat karakter pedagang yang kuat. Di dalam pribadi tersebut mengalir darah dari pengusaha sutra Wang Sobang yang kental. Faktor penting dalam makanan Cina bukanlah tangan ataupun pisau, tetapi api. Makanan Cina terlahir dari api. Rasa api harus benar-benar kental. Baru bisa disebut sebagai makanan Cina yang lezat. Biasanya, makanan Cina dibuat dengan menggoreng pada suhu 300 derajat Celcius setelah memasukkan minyak dari lemak hewan ke dalam kuali besar yang disebut wok. Proses memasak makanan Cina sebagian besar adalah menumis, menggoreng setelah direbus, atau menumis setelah digoreng. Makanan tersebut harus dimasukkan ke dalam api yang besar agar rasa apinya bisa terasa. Seperti itulah proses pembuatan makanan Cina. Umumnya, peralatan yang bisa menahan suhu 300 derajat Celcius jarang bisa ditemui di rumah biasa, tapi lebih banyak ditemui di restoran. Orang Cina biasanya jarang memasak makanannya sendiri dan lebih sering makan bersama di luar. Mereka menggunakan restoran yang memiliki api besar. Pada dasarnya, makanan Cina adalah makanan yang cocok untuk restoran. Hal ini menunjukkan bahwa makanan saja sudah menjadi sebuah peluang bisnis untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter bisnis yang sangat kuat. Alasan dibalik banyaknya restoran Jepang dan restoran Cina ada pada sejarahnya. Restoran pertama yang dimodernisasi di negara kita adalah restoran Cina. Makanan paling umum khas Korea yang pertama adalah kukbap, sup dengan nasi. Tapi makanan yang paling populer adalah jajangmyeon. Alasan kedatangan orang Cina ke berbagai negara biasanya dimulai dari bisnis makanan. Dari bisnis makanan tersebut, mereka terus mengulang kesuksesan dan terus berekspansi ke berbagai wilayah hingga akhirnya menjadi kaya raya. Rasio orang keturunan Cina dari populasi orang kaya di Asia Tenggara mencapai 70%. Populasi orang keturunan Cina Thailand tak lebih dari 10%. Tetapi peran mereka di berbagai bidang industri sangat tinggi, yaitu bidang manufaktur sebanyak 90%, bidang penjualan sebanyak 80%, bidang industri baja dan transportasi sebanyak 70%, dan bidang tekstil sebanyak 60%.
Di Filipina yang hanya memiliki rasio populasi keturunan Cina sebesar 1,3%, sebagian besar modalnya sebesar 60% dipegang oleh warga keturunan Cina. Pandangan kita terhadap orang Cina memang masih cenderung negatif, tetapi jiwa bisnis mereka patut kita contoh. Mudah sekali mencari perbedaan metode bisnis orang Korea dengan orang Cina. Orang Cina berbisnis dari bawah, sementara orang Korea seringkali menjual makanan secara ilusi. Di Korea Selatan, kebanyakan bisnis dilakukan oleh pensiunan yang mencari kegiatan untuk mengisi kesehariannya. Bisnis yang dimulai hanya dengan modal uang pensiun, tanpa mengetahui inti dari berbisnis, tentu saja akan sulit bertahan. Ketika ada 100 orang memulai bisnis, 1 atau 2 orang akan tetap tinggal dan sisanya hanya akan merugi dan kehilangan uang pensiun. Makin kita mengejar uang dengan putus asa, biasanya makin menjauh pula lah uang itu. Dengan menambahkan keterampilan seperti orang Jepang dan jiwa berbisnis dari orang Cina kepada kecerdasan orang Korea, barulah kita bisa mewujudkan bisnis yang sukses. Pada akhirnya, pedagang Cina yang sedang berkembang itulah yang menjadi kekuatan ekonomi global yang mengambil alih kekayaan. Inti dari bisnis orang keturunan Cina adalah kembali ke kualitas asli tanpa bersikap sombong. Ada 3 cara untuk menjaga esensi tersebut. Pertama, daripada langsung menggunakan teknologi mutakhir, lebih baik melakukannya sendiri dulu dari dasar. Kedua, daripada berpidato panjang lebar, lebih baik mengajukan saran yang sulit ditolak. Dengan kata lain, jadilah seseorang yang ahli dalam psikologi bisnis. Ketiga, meski awalnya memang terkesan kuno, buatlah lompatan besar dengan kekuatan penuh. Lompatan besar membuat kita bisa menghindari akibat yang fatal ketika terus-menerus melakukan kesalahan kecil. Orang yang hanya pernah sukses biasanya akan merasa terluka ketika mengalami kegagalan kecil. Tetapi orang yang pernah merasakan kegagalan kecil berulang kali tidak akan merasa tersakiti. Di dalam kegagalan terdapat kekebalan tinggi dalam berbisnis. Cina mengalami kegagalan kecil berulang kali dan melakukan introspeksi berulang kali. Sebaliknya, di Korea Selatan, para pensiunan yang gagal berbisnis akan langsung terpuruk karena mereka sebelumnya tak pernah punya pengalaman menghadapi kegagalan-kegagalan kecil. Apabila seseorang terus menjaga prinsip untuk tetap mempertahankan kualitas asli sebagai esensi, restoran macam apapun pasti tidak akan gagal. Kesimpulannya, jangan membentuk pandangan negatif kepada orang-orang dari negara lain, tetapi pelajarilah karakter mereka dengan baik. Pelajari dan ingatlah keterampilan tingkat tinggi yang dihasilkan oleh ujung pisau orang Jepang dan cara orang Cina berbisnis dari dasar. Menambahkan kedua hal itu ke dalam kecerdasan orang Korea akan menghasilkan bisnis yang sempurna. Nak, uang bukan untuk dikejar, namun kita harus membuatnya datang secara bertahap kepada kita. Dasar dari semua usaha adalah berdagang. Kuasailah dasar dari perdagangan dan kuatkan fondasimu dengan baik. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab 11 yang ada di bab 3 yang berjudul Cara berbisnis untuk mendatangkan uang. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang terakhir yang ada di bab 3 yang berjudul Cara menjadi ahli ekonomi.